Silakan. Zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, sudah ada Musa, apakah dia seorang nabi, juga termasuk rasul, terus kayaknya dia apa ya? Zulkarnain itu ada dulu, dia Iskandar, Zulkarnain, mau menjelaskan? Bukan ya. Orang sering atau ahli sejarah sering mengatakan Iskandar Agung, tidak ya. Karena nama yang sampai ke kita dari Allah dan Rasulnya itu cuma Dzulqarnain. Dzulqarnain dengan kalimat dzu. Yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa itu dzu ya. Yang memiliki kornain, 2 tanduk. Mungkin ini julukan ya. Berselisih para ulama apakah beliau nabi atau tidak. Yang mengatakan bahwa beliau nabi jelas di luar yang 25. Yang 25 Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya kan tidak ada nama Dzulqarnain. Tapi apakah nabi itu cuma 25? Kan tidak. Nabi itu 124 ribu. Maka insya Allah beliau Nabi. Apalagi kalau antum lihat di surat Al-Kahfi itu kan ada firman Allah untuk dia, untuk Zulkarnain. Kan orang yang menerima firman Allah, menerima wahyu kan Nabi. Gitu. Di zaman siapa ini khilaf ya. Yang jelas jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kunut nazilah? Apakah dibatasi sebulan? Sebulan ini waqi'atul ain. Waqi'atul ain. Waqi'atul ain itu bahasa gampang kita apa ya? Ya kebetulan. Gitu. Bukan menjadi hukum. Misalnya begini. Ada orang yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu tidak sah kalau kurang dari 40 orang. Kenapa? Karena Rasulullah sholat Jumat pertama kali 40 orang. Nah ini waqi'atul ain. Artinya apa? Kebetulan aja. Kebetulan sholat Jumat pertama, seandainya riwayat itu benar ya. Seandainya riwayat itu benar bahwa Rasulullah Jumatan pertama kali itu 40 orang, itu waqi'atul ain. Kebetulan. Bukan menjadi syarat hukum. Kecuali Nabi bersabda, tidak sah Jumatan kalau kurang dari 40 orang. Tentu sami'na wa ata'na. Termasuk ketika Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu waqi'atul ain beliau ucapkan di pagi hari. Maka pendapat yang rajih itu bukan syarat bahwa doa itu harus dipanjatkan di pagi hari setelah subuh. Artinya kapan saja. Termasuk kunut nazilah itu. Bahwa Nabi berkunut nazilah sebulan. Setelah sebulan sudah ya. Ini waqi'atul ain. Ketika sebulan lebih, sudah sebulan saudara-saudara kita masih diserang, saudara-saudara kita masih didolimi oleh musuh seperti Yahudi ini, ya tidak mengapa dilanjutkan. Jadi sekali lagi, sebulan itu bukan pembatas. Bagaimana sebenarnya fikih kunut nazilah sesuai dengan sunnah? Barangkali yang perlu diperbaiki adalah
atau yang perlu dihilangkan adalah Allahumma hdini fiman hadait. Karena itu bukan kunut nazilah. Ketika Nabi kunut nazilah langsung mendoakan buruk untuk musuh. Allahumma alaika bil yahud misalnya, wa ahlikil kafarata wal musyrikin misalnya, hancurkan Yahudi, binasakan orang-orang kafir misalnya, tolonglah kaum muslimin yang lemah di sana ya Allah misalnya, ya. Jadi tidak dengan Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait, mu'afina fiman afait. Karena yang rajih, yang sahih kalimat tersebut adalah untuk kunut witir, bukan kunut subuh enggak ada kan, bid'ah. Itu kunut witir. Nabi ketika salat witir kadang-kadang pakai kunut, bacaannya Allahumma hdini fiman hadait. Apabila kita memiliki rasa takut kepada makhluk seperti penampakan, apakah salah satu bentuk kita kurang beriman kepada Allah? Mungkin, ya. Mengatakan tidak beriman kafir, ya nggak bisa, ya. Ya karena fitrah manusia, ya. Ya nggak usah hantu, tapi orang, tapi serem, ya kita takut juga, ngeri juga. Apalagi ini penampakan. Tapi kita menjadi tidak takut, atau kita perkecil ketakutan kita karena kita sudah dapat bocoran dari Allah dan Rasulnya bahwa jin itu tidak akan bisa memudaratkan kita. Jadi bisanya cuma nakut-nakutin saja. Kalau kita tahu bahwa si fulan itu nakut-nakutin kita, kira-kira kita takut apa enggak? Ya enggak lah, orang dia nakut-nakutin. Kecuali dia bicara fakta, ya. Setelah kami cek, kami periksa, ternyata bapak terkena kanker misalnya, stadium 4. Ya ini kan nggak nakut-nakuti, memang sudah pakai alat dan betul, dan kita juga merasa nggak enak di perut kita, di dada kita, di jantung kita. Ya wajar kita takut. Ya. Tapi kalau si fulan itu cuma nakut-nakuti, ya ngapain kita takut? Begitulah hantu, begitulah jin, hanya bisa nakut-nakuti. Ya. Insya Allah banyak di antara antum yang sering dengar suara aneh, ya kan? Apa di kamar mandi, apa antum nginep di hotel, apa ya? Ada penampakan. Tapi pernah nggak antum lagi sholat misalnya, atau lagi baca Al-Quran misalnya, atau lagi duduk misalnya, di toel-toel aja, ya, di toel-toel, ya, insya Allah nggak pernah. Artinya dia noel-noel aja nggak bisa, nyubit aja nggak bisa, ya, dia cuma bisa nakut-nakuti, terutama dalam mimpi. Betul, dalam mimpi itu betul-betul jin, betul-betul setan. Ketika kita mimpi buruk, betul-betul, maka ada sunnahnya ketika kita mendusir. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ketika kita baru saja terbangun dari mimpi buruk, ya, itu betul-betul setan. Nah, biasanya kita tidak berzikir, tidak berdoa seperti doa Nabi sebelum tidur, gitu. Maka sebelum tidur ada doa, ada An-Nas, Al-Falaq, ya, ada ayat kursi. Ayat kursi yang paling jelas itu pengakuan dari jin sendiri. Jin membocorkan rahasia diri mereka kepada Abu Hurairah, ya, bahwa orang yang sebelum tidur membaca Al-Fatihah, jin tidak sanggup berbuat apa-apa. Nah, karena memang jin ini tidak bisa berbuat apa-apa, ngapain takut? Ya, apalagi kita punya ayat kursi, punya An-Nas, Al-Falaq, dan jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah, ya. Ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, tambah daun kelor. Jangan. Tambah daun bidara juga nggak ada dalil daun bidara buat seperti itu. Daun bidara, sabda Nabi, buat campuran
Mandi mayat, itu sabda Nabi SAW. Ya, dalil sahih dari Nabi, daun bidara ngusir jin, ya. Ya, cukup Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ayat-ayat Allah, nggak usah ditambah-tambah. Manggil si A, manggil si B, nggak perlu. Cukup kita yakin dengan sabda Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Iya. 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 Haris, ya. Abdul Haris. Iya, ada riwayat seperti itu. Bahkan lebih dahsyat lagi, tapi diperselisihkan kesahihannya. Jadi begini, Adam punya anak pertama, mati. Punya anak kedua, mati. Punya anak ketiga, mati. Punya terus mati. Lalu Adam dibisiki oleh iblis. Iblis membisiki Adam, kalau kamu ingin anakmu tidak mati lagi, kasih nama Abdul Harith, ya, nama dia. Tapi sekali lagi riwayat ini diperselisihkan. Yang tidak diperselisihkan ya tadi Abdul Harith. Dan ini ya jelas salah, ya. Masuk hambanya Harith. Abdul itu harus Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qudus, Abdul Aziz, dan seterusnya. Harus nama Allah yang 99 itu. Awalnya abad. Enggak, setahu saya tidak, ya. Yang berdasarkan wahyu walaupun lewat mimpi itu pertama Aisyah. Aisyah berdasarkan wahyu, yaitu beliau bermimpi 3 malam berturut-turut bahwa ada hordeng. Ketika beliau singkap hordeng itu, di situ ada Aisyah. Beliau memahami dari mimpi beliau ini bahwa ini perintah Allah kepada beliau untuk menikahi Aisyah. Yang kedua Hafsah. Ini pun setelah dinikah. Kita tahu setelah peristiwa madu itu Nabi menceraikan Hafsah. Tiba-tiba ada wahyu, ya, menyatakan bahwa Hafsah adalah istrimu nanti di surga. Ya, kalau istri beliau di surga, ya otomatis istri beliau di dunia. Artinya sampai mati tidak dicerai. Sebab suami istri yang bercerai nanti di surga ketika sama-sama masuk surga tidak akan bertemu sebagai suami istri. Suami istri akan bertemu lagi nanti di surga ketika tidak bercerai. Ya. Bagaimana kalau meninggal kemudian nikah lagi, perempuan ditinggal mati suami kemudian dia nikah lagi dan kedua suaminya masuk surga misalnya, maka seorang wanita nanti di surga akan bersama suami terakhir. Suami terakhir. Maka seorang wanita yang ingin bersama dengan suami pertamanya, berharap nanti bertemu di surga, ya jangan nikah lagi. Kalau dia nikah lagi, ya dia siap tidak bersama suami pertama. Oleh karena itu istri-istri Nabi tidak menikah lagi. Rugi kalau nikah lagi, dan tidak boleh. Rugi besar. Sebab kalau nikah lagi tidak akan bersama Nabi. Kan tidak mungkin ada laki-laki sehebat Nabi, sekuat Nabi, setampan Nabi, sesempurna Nabi, tidak ada. Hatta Abu Bakar dan Umar.
jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, istri-istri Nabi tidak menikah lagi ketika Nabi wafat. Walaupun masih berusia 18 atau 19 tahun. Siapa? Aisyah. Aisyah ketika ditinggal mati Nabi itu baru 18 atau 19 tahun. Karena bersama Nabi kan 10-an tahun kurang dikit. Nikah kan waktu 9 tahun. Maksudnya satu rumah 9 tahun. Wallahu. Kaitannya kalau istri kita, suami istri kan pasangan. Kalau kaitannya dengan bidadari, kalau akan di surga itu kan itu laki-laki akan ditambahkan bidadari gimana? Iya, punya istri juga, punya bidadari juga. Enggak senang antum? Ya kan seneng kan? Punya istri juga, punya bidadari juga. Bidadari bukan istri. Ya kalau sekarang atau zaman Nabi punya istri juga, punya budak perempuan juga. Budak perempuan kan halal dijima. Punya istri juga, punya budak. Nanti punya istri juga, punya bidadari juga. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.